Jakarta Surabaya 700.000 naik bus sleeper privat seperti hotel berjalan gini. Jadi kita bisa rebahan di seat paling depan sendiri dan itu kita sendirian loh. Cocok banget buat kaum-kaum introvert ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Wildani. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang teman-teman. Pagi ini masih jam setengah 8 pagi, tanggal 29 Juli 2025, hari Selasa. Nah, hari ini rencananya kita akan menuju ke timur. Dari Pulau Gebang sini kita akan menuju ke Surabaya, naik bus sleeper yang bisa dikatakan privat teman-teman, dimana sleepernya ini itu posisinya ada di depan sendiri dan berkapasitas cuma 1 orang. Nah, kali ini kita akan naik M-Trans dengan nickname The Castle di kelas tertingginya yaitu Cokorda. Dimana untuk tiketnya kemarin udah saya pesen lewat aplikasi M-Trans dan harga tiketnya juga nggak tanggung-tanggung teman-teman. Kalau kita naik bis eksekutif itu udah dapat 2 kursi ya. Bis eksekutif kurang lebih sekarang 350 ribuan. Kalau 2 kursi 700 ribu. Nah, M-Trans ini 1 kursi 700.000 teman-teman. Tentu ini membuat kita penasaran kira-kira kita dapat servis dan fasilitas seperti apa ya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam terminal dan kita laporan ke agennya dulu ya. Jam 07.36 teman-teman, masih pagi. Untuk jadwal bisnya diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang sini di jadwal jam 8.30. Dan untuk bisnya ini start awalnya dari Bogor, jadi kita naik di lintasan ya jatuhnya ya gitu. Oke, kita masuk dulu, kita ke agen dari M-Trans dulu, ke loket dulu yuk. Oke, ini kita udah ada di atas teman-teman, nih deretan agen-agen, nih banyak lihat. Oh, kita naik M-Trans, mana nih katanya di ujung sih ini. Ini Mior baru dah M-Trans. Oh, belakang sini. Oh, yang ujung sana. Oke, makasih Bu nggih. Nih, banyak bis-bisnya, pilihannya banyak. Kalau belum pegang tiket ke Terminal Pulau Gebang sini bingung mau naik yang apa, soalnya hampir semua bis ada. Nih, tuh agen M-Trans aja di ujung sini. M-Trans nih. Ini bentuk e-tiket kita teman-teman. Kita laporan dulu ya. Ini kemarin beli 700.000 lewat aplikasi M-Trans. Atas nama Ahmad Wildani, Cokorda. Nggak ada. Ini nggak masuk? Nggak usah, taruh atas saja. Makasih Pak ya. Iya. Oke Pak. Seperti biasa kalau di Terminal Pulau Gebang sini kita checkpoint dulu teman-teman untuk mendapatkan boarding pass supaya bisa naik ke atas. Oke. Terima kasih. Oke teman-teman, kita udah ada di dek atas. Nah ya sebelah sini ya, itu ada bis-bis Padang teman-teman. Nih kita intip bis Padang ya, karena kangen juga naik bis Padang. Tuh ada Al-Hijrah Pangeran Jiu, dulu pernah gandeng waktu kita naik Mior ya, konvoy sama Pangeran Jiu itu. Nih ada Indoren juga, Indoren Jogja Angkatan Pagi. Nah ini Indoren Jogja Angkatan Pagi, ada Al-Hijrah Pangeran Jiu, sampingnya ada Sun tujuan Bengkulu, lintas barat sepertinya itu.
Nih keren banget Al-Hijrahnya, lihat. Cakep ya. Jadi pengen naik Al-Hijrah saya ini. Kapan-kapan naik deh. Tuh. Keren. Ini ada PO Sun single glass. Ini juga mantap karena kalau lintas barat pemandangannya cakep, armadanya single glass gini. Wah, tambah mantap lagi ya. Oke. Kita geser ke sebelah sini teman-teman. Nih ada BCU, Rosalia Indah sama Juragan 99 untuk line up bus angkatan pagi hari ini. Itu yang tadi Indoren, Al-Hijrah, Harapan Jaya. Kita sedikit keliling ke sini ya. Nah, kita nggak tahu pintu berapa ya. Tadi lupa nggak nanya kita. Kita di pintu berapa? Ini ada Juragan 99 angkatan pagi. Ini dari mana ini ya? Dari Bogor juga ini. Oh iya, dari Bogor. Garfield pernah naik ini dulu teman-teman, Garfield. Oke. Naik Garfield udah 2 kali. Waktu momen lebaran kemarin sama dulu lebaran juga. Panas ini. Lumayan lah kita berjemur ya. Kita lanjut, di sebelah sini ada deretan shelter dari Sinar Jaya tim di sebelah sini. CS-nya cakep tuh CS-nya. Nah, ini ada CSH. Kok CSH? Sinar Jaya di sini. Tuh, ada Sinar Jaya. Depannya itu ada Harapan. Kita jalan dulu. Ada Harapan Jaya. Harapan Jaya lumayan banyak ya angkatan pagi ternyata. Tujuan mana nih Harapan nih? Magetan kali ya? Bus 20. Ini ada Gumarang tujuan Padang juga, Gumarang. Maupun 2 kelas, ini yang pakai light race teman-teman. Dulu udah pernah naik juga, videonya bisa kalian simak ya. Dulu naik lambung 57 kalau nggak salah. Nah, kita geser ke sini. Oh, pantesan di sini sepi teman-teman. Biasanya kan parkir di sini rame bisnya. Itu karena ini ada perbaikan tuh, lagi ditutup. Nah, makanya di sini sepi gitu. Ternyata lagi perbaikan. Nih ada Indoren teman-teman, Jakarta Malang. Tuh, kosong ya kursinya atas ya. Nih, Indoren Jakarta Surabaya Malang. Naik ini juga bisa. Berapa ya tiketnya lupa, saya udah pernah naik dulu. Oke, nih ganteng ya. Ces. Ini ada BCU. Nah, ini yang baru juga ada Agra Mas teman-teman, Grand Captain. Agra ini angkatan pagi, mulai tanggal 26 kemarin kalau nggak salah ini Agra ini. Tuh, Agra Mas angkatan pagi. Ini ada Sun, tuh. Lumayan rame ya bis pagi ini. Teman-teman, akhirnya armada kita datang juga. Ngebut ya masuknya jam 8.24 on time sini teman-teman. Yuk kita masuk dulu, tuh masukin barang dan langsung kita masuk.
Oke teman-teman, jadi ini dia armada yang akan kita naiki kali ini, M-Trans dengan nickname The Castle. Armada ini merupakan bus garapan dari Karoseri Tentrem yang berkolaborasi dengan M-Trans, di mana ada beberapa part yang di-custom sesuai dengan keinginan dari M-Trans ya. Salah satunya adalah ada DC depan sendiri sleeper yang berkapasitas 1 orang saja. Dan untuk bus M-Trans Castle ini menggunakan sasis dari Mercy 1626 ya. Jam 8.31 on time banget ya. Kita mulai berangkat dari terminal Pulau Gebang. Mantap, bener-bener on time nih. Lebih semenit doang. Kesan pertama nih, lihat. Enak banget, PW banget. Ntar kita bahas secara lebih detail ya, oke? Ini kita langsung masuk tol Trans Jawa dulu. Kepada tamu yang terhormat, kami sampaikan, demi kenyamanan dan keamanan bersama, kami mohon kepada seluruh penumpang untuk selalu mengikuti instruksi dan peraturan yang telah ditetapkan selama perjalanan. Dear passengers, welcome to the M-Trans bus. For the sake of mutual comfort and safety, we ask all passengers to follow the instructions and regulations that have been set during the trip. Tunjukkan tiket sebagai bukti bahwa Anda merupakan penumpang M-Trans. Show your ticket as a proof that you are an M-Trans passenger. Dimohon untuk menempati kursi sesuai nomor dan memastikan kota tujuan sesuai yang tertera pada tiket. Please occupy the seat according to... Siap, terima kasih banyak Mas. Ini kita dibagiin snack teman-teman barusan. Nanti kita lihat snacknya, oke? Saya tak duduk dulu menikmati ini loh, enaknya view ini loh. Wah, enak banget ini. Tak menikmati dulu teman-teman. Kecepatan bis ini dipacu di standar aja dari tadi nih, 99 100 gitu aja teman-teman. Nah jadi ya standar aja untuk masalah kecepatan. Tuh ini saya ngeri ngantuk apa gimana sih kok nengah-nengah gini dari tadi, maksudnya nggak yang anteng cecek gitu loh. Tuh kan bisa kalian lihat ya di kamera gitu loh, goyang-goyang ini. Kita tadi kan belum melihat secara detail kira-kira di bis ini ada fasilitas apa saja ya teman-teman. Oke, kali ini kita lihat di bis M-Trans The Castle ini dengan harga tiket 700.000 untuk Jakarta Surabaya kita dapat fasilitas apa saja ya. Let's go. Oke, jadi seperti ini sedikit penampakan kita kalau duduk di seat kita. Ini kita bisa selonjoran. Tinggi saya 173 ini nggak mentok teman-teman tuh. Masih aman banget, masih longgar banget, dan kursinya ini super lebar. Terus ini yang unik lagi, ciri khas dari M-Trans itu kursinya teksturnya kain gini teman-teman. Jadi ya emang kalau secara nyaman ini lebih nyaman, dengan catatan kursinya ini bersih ya. Kalau kurang bersih juga nggak enak, tapi ini bersih, lihat tuh. Jadi enak kalau bersih teman-teman, seperti itu. Nah tadi kita barusan berangkat, tadi kan dibagiin ini teman-teman, dibagiin snack. Yuk coba kita buka untuk snacknya, kira-kira isinya ada apa saja nih. Kita ambil satu persatu ya. Ini ada pop mie, terus ini ada roti croissant,
Terus ini ada kopi kenangan nih. Terus ini ada sikat gigi ini ya, sikat gigi. Terus ini ada Mr. Potato nih, Mr. Potato banyak banget ya. Nggak makan ini ntar. Nah, terus ada Mr. P. Asli banyak banget ini kan. Ini aja Soy Joy masih ada. Ini ada tisu dari M-Trans. Udah teman-teman, ini untuk snacknya. Nah, ini kan untuk snacknya. Tadi setelah dikasih snack, kita juga dikasih nih teman-teman, Burger King coba. Jadi kita bener-bener dilarang lapar ya naik bis ini. Oke, ini amunisi kita selama di perjalanan. Selain amunisi sebanyak ini, di sini juga kita free bikin minuman sepuasnya di perjalanan teman-teman ya. Ada kopi juga. Tuh, disediain juga sama lengkap sama gelasnya, sama airnya. Ini ada dispensernya. Dispenser pribadi ini ya. Jadi pengen buat minuman, pengen apa tinggal buat di sini langsung bisa. Pengen makan mie langsung gak jauh-jauh nyeduhnya di sini. Enak banget ya. Mantep deh ini untuk M-Trans. Dijamin gak lapar deh. Kalau lapar, masih lapar naik M-Trans itu berarti mungkin kalian yang nggak normal, mungkin ya, kurang normal gitu ya. Harusnya kalau penumpang biasa gini naik M-Trans jaminan kenyang ya. Oke, ini kita sampai di Cikampek Utama jam 9.28. Oke, kita beresin dulu, habis itu kita lanjut. Ada fasilitas lainnya apa saja ya. Beres, sekarang kita lanjut untuk reviewnya ya. Terus ini ada bantal juga. Bantalnya ini berat teman-teman dan empuk, enak. Tuh, ini ada bantal. Terus ada guling juga. Nih www.mtrans.co.id. Dan untuk ngerebahin seatnya itu udah bisa pakai elektrik gini teman-teman. Jadi tinggal dipencet saja. Enak ya. Ini ada, bentar kita buka. Nah, ini ada mejanya juga. Oke. Nah, ada mejanya. Jadi buat kalian yang pengen makan, pengen main laptop di sini bisa banget pakai meja ini. Oke, mantep ya, mejanya dilapisin akrilik lagi. Jadi bersihinnya lebih mudah lagi. Jadi mejanya ini bersih terus gitu. Soalnya cara bersihinnya mudah. Oke, kita tutup lagi. Nah, di sebelah kiri ini bisa dibuka juga, sebelah kiri. Kita lihat di sebelah kiri ini ada entertainmentnya teman-teman sepertinya. Oke, nah jadi di sebelah kiri ini ada, kita coba isinya apa ini. Oke, ini ada AVOD-nya, audio video on demand secara pribadi. Jadi kita bisa ya menikmati hiburan yang ada di sini. Dan ini nggak ada isinya ya ternyata. Mana ini? Internet coba. Apa harus koneksi secara pribadi ya? Ini coba kita buka YouTube. Iya teman-teman, sepertinya ini harus pakai koneksi pribadi ya. Coba wifi-nya ada nggak, kita cek ya. Kita nyalakan wifi. Oh, nggak ada. Jadi ini untuk wifi-nya kita secara mandiri teman-teman, pribadi, hotspot pribadi dikonekin baru bisa. Oke, kita tutup lagi, kita balikin lagi ya. Matiin dulu. Oke. Set nih, ada logonya M-Trans. Harus hati-hati ya, nih awas kepentok. Nih masuknya harus hati-hati teman-teman. Agak ngeri soalnya. Nah, kita tutup lagi. Oke. Nah, di sebelah sini tadi udah ada perkopian dan lain-lain. Kemudian di sini ada laci kecil gini. Ini untuk nyimpan barang bawaan juga. Tuh. Dan kalau kalian naik Cokorda ini, barang bawaan kalian itu tidak usah ditaruh di bagasi, nggak apa-apa. Karena bisa ditaruh di sebelah sini tuh longgar banget teman-teman. Oh ya, terus juga ada selimutnya nih.
ada selimut dari M-Trans. Ini ada colokan juga. Ini ada tempat untuk naruh kopi di belakang ini. Oke, di bagian atas ini ada lampu. Ini ada AC, lampu. Terus ini ada AC, ini ada tombol untuk manggil krunya kalau misal kita butuh bantuan. Ini ada dimmernya untuk lampunya, cuman nggak dinyalain ya karena kondisi siang hari teman-teman gitu. Di sebelah kanan ini ada korden untuk privasi kita menuju ke jalan. Kalau menuju ke arah sini nggak usah privasi karena sebelah kita ini kosong. Jadi ini berasa kayak privat teman-teman, sleeper privat nih, duduk di depan sendiri. Mantep banget ya. Nah kalau di seat kita ini Cokorda yang kelas tertingginya 700.000, saya rasa fasilitasnya nggak ada yang kurang deh. Fasilitasnya benar-benar lengkap dan makanannya melimpah banget ya. Nah saya penasaran ini nanti tinggal waktu tempuhnya sama servis makannya gimana. Dan nanti kalau kita berhenti di rumah makan, kita lihat di belakang itu kira-kira ada fasilitas apa saja, fasilitas lainnya ya, yang mungkin naik di kelas sleeper seat nomor 2 ke belakang gitu. Ntar kita lihat kalau waktu berhenti saja. Oke, sekarang kita ya menikmati perjalanan. Kita lanjutkan perjalanan ini sampai di rumah makan dulu. Nggak tahu ini kita makannya di mana, kita lihat aja nanti ya. Jangan meninggalkan dalam bersama dan di rumah. Kami ucapkan selamat menikmati dan terima kasih. Selamat siang, ini sekarang jam 10.22. Akhirnya kita sudah tiba juga di rumah makan Taman Selera, tepatnya di daerah Cikamurang teman-teman. Dimana kali ini kita berhenti dulu untuk istirahat sama servis makan ya. Dimana untuk snacknya, makanannya tadi di bis aja belum kemakan teman-teman. Ini kita udah ada tambahan lagi untuk servis makan. Jadi wah bener-bener kenyang ya. Oke, sekarang kita lihat, kita masuk kira-kira servis makannya seperti apa ya. Oke nih, yuk kita masuk dulu, kita servis makan. Mana nih M-Tran? Oh ini M-Tran Taman Selera. Oh sini. Sudah. Terima kasih. Nah nih kita makan dulu di sebelah mana ya? Oh banyak menu makanannya ini. Kita naruh tas dulu deh. Taruh tas di sini dulu ya. Kita antri dulu teman-teman. Banyak pilihan makanan yang tersedia dan kita bebas ambil yang mana saja. Oke. Kelar ambil makanan, dimana ini untuk makanan kita kali ini. Tadi untuk makanannya banyak beberapa menu yang tersedia dan untuk kali ini kita bebas ngambil beberapa lauk. Tadi diinfokan 2 lauk bisa, cuman karena ya kita ambil secukupnya aja daripada nggak habis ya. Ini juga buat kalian, meskipun misal kita prasmanan bisa ambil sepuasnya, tapi juga harus diukur teman-teman. Jangan sampai nggak kemakan gitu eman-eman ya mubazir. Oke, untuk minumnya tadi ada 2 pilihan, ada teh anget atau es teh, ada kerupuknya juga, ada semangka, dan sekarang coba kita nikmati untuk makanannya ya. Sekarang kita udah kelar servis makan, dimana untuk rasa makanannya tadi lumayan teman-teman. Ya standar lah, mungkin 7,5/10 untuk nilai makanannya teman-teman. Dan di sini juga ada beberapa bis lainnya yang servis makan di sini. Ada 27 Trans, SSM juga servis makan di sini. Cuman mereka parkirnya tidak yang sebelah sini teman-teman, melainkan yang di sebelah sana gitu. Oke, ini sekarang udah jam 10.45. Ya, kita santai-santai dulu, kita tunggu sampai armadanya kembali melanjutkan perjalanan lagi ya.
Ini ada entrance yang datang lagi teman-teman, sama-sama angkatan pagi. Ini yang dari Polis sepertinya, ini armada yang Polis. Ini ada sleepernya, 2 atas Grand Captain. Selamat datang Bapak Sopir Bustagro serta para penumpang entrance. Oke teman-teman, jam 11 pas kita kembali lanjut lagi. Gimana ini tadi entrance yang tadi ya, yang dari Polis itu. Oke, kita lanjut. Tuh banyak deretan dari Murni Jaya juga. Murni Jaya, Sinar Jaya, Sumber Alam, banyak yang servis makan di sini. Oke, kita kembali masuk tol lagi. Yang saya suka lagi dari unit ini adalah di depan ini mejanya ini rapi teman-teman. Tuh kelihatan rapi, clean dan enak dipandang ya. Terus ini juga ada pengaman besinya tuh. Nah, tuh bunyi kan. Nih, saya suka itu ini teman-teman, benar-benar enak ya dipandang, itu clean, bersih, dan detail-detailnya itu dapat nih, seperti besi kecil gini itu ada logonya Entrans gitu, mantap sih. Nih kita sampai di gerbang tol Cikedung. Ya teman-teman, ini sekarang kita udah ada di tol lagi, dan dari tadi kita belum sempat ke belakang ya, karena ternyata tadi waktu berhenti di rumah makan itu armadanya dikunci teman-teman, jadi kita belum bisa masuk. Nah kali ini kita geser ke belakang, kira-kira di belakang itu ada fasilitas seperti apa. Yuk kita geser ke bagian belakang ya. Oke, kita mulai geser ke bagian belakang. Nah jadi di armada ini tuh lantainya full dilapisin sama karpet gini teman-teman, karpet Indomie kalau kita nyebutnya biasanya ya. Jadi kelihatan lebih bersih, terus enak dipandang, elegan gitulah. Kita pelan-pelan ya kalau ke belakang ya. Nih tangganya ini teman-teman, harus pelan-pelan kita. Nah oke, kita geser ke bagian belakang. Jadi seperti ini untuk kursi-kursi di bagian belakang. Goyang-goyang ya. Nah, di sini AC-nya dingin teman-teman, pas bagian sini. Nah, jadi untuk di bagian belakang ini merupakan kelas sleeper biasa ya. Dimana untuk harganya di sleeper ini tuh 600.000 teman-teman. Jadi yang di sleeper nomor 2 ke belakang sama yang depan sendiri, sleeper kita itu selisih harganya 100.000 saja gitu. Dan di setiap kursinya ini ada namanya, nih ada namanya Made, terus itu lagi ini ada namanya Ayu gitu. Jadi pesennya nanti nama sleepernya kalian apa gitu, bukan penomoran yang kursi ya kayak 2A 2B gitu, melainkan ada namanya di setiap kursinya. Mantap banget ya. Jadi nggak mudah ketuker gitu. Nih kita intip sedikit untuk fasilitasnya. Nah bisa kalian lihat sendiri, sama sih ya, ada selimut, ada bantal, ada guling. Untuk hiburannya ini ada TV besar ini. Nah mantap ya, dan ini posisinya juga nggak terlalu sempit, lumayan longgar juga, bisa kalian lihat sendiri bang ya. Cuman buat kalian yang pengen naik sleeper lebih nyaman lagi, rasanya lebih enak, itu saya saranin untuk di bagian bawah gini teman-teman, karena untuk di bagian bawah ini itu apa namanya, goncangannya nggak terlalu kerasa banget gitu. Kalau di atas lumayan kerasa. Wah ini pas stiker gitu ya kacanya ya, jadi nggak kelihatan tuh. Oke, seperti ini untuk di seat sleeper yang biasa. Ini harga tiketnya 600.000. Yuk kita geser ke bagian belakang sekarang.
Oh, kita goncang-goncangan ini. Oke, sekarang kita intip untuk toiletnya teman-teman. Nah, seperti ini untuk toiletnya. Ini punya untuk digunakan saat buang air kecil saja ya, tidak untuk buang air besar. Di bagian belakang untuk toilet, di sebelah sini ada mini pantry teman-teman, dimana di sini digunakan untuk penumpang sleeper biasa kalau bikin minuman atau air panas. Nah, itu bisa bikin di sini. Kalau kita tadi bisa bikin di depan tadi ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya juga area merokok. Ini ada rokok, botol-botol rokoknya bekasnya. Jadi yang pengen ngerokok bisa di sini. Oke. Ini ada tempat duduknya gini ya. Buat sebat di sini. Oh iya teman-teman, untuk di seat sleeper nomor 2 ke belakang ini itu konsepnya juga privat sama, cuman kirinya itu ada orangnya atau kanannya ya. Kalau di kita tadi kiri kita kan nggak ada orangnya, ini ada, cuman ada pintunya yang bisa ditutup seperti ini. Nah, jadi kalau penampakannya lagi ditutup seperti ini teman-teman, kayak ruangan gitu ya. Oh, kalau kondisi ditutup. Oke, teman-teman, seperti itu tadi sedikit review yang ada di fasilitas selain di seat kita ini. Dimana kalau menurut saya sendiri, kalau cuma selisih 100.000 selagi seat Cokorda ini masih ada, kalau saya mending di sini teman-teman. Karena apa? Di sini lebih longgar, lebih privat juga, lebih enak, bisa melihat view selama di perjalanan. Dan kalau bikin minuman nggak usah jauh-jauh ke belakang teman-teman. Cuman kalau ke toilet emang kita harus tetap ke belakang ya. Ya, ini cepet-cepetan aja buat kalian yang pengen naik bis ini, harap pesen jauh-jauh hari karena lumayan banyak peminatnya untuk di seat Cokorda ini. Dan kalau saya sekilas tadi ngelihat duduk di bagian belakang sih, kalau saya pribadi itu sleeper kalau misal duduk di seat belakang gitu agak kurang nyaman kalau saya teman-teman. Karena kalau saya naik bis itu kebiasa harus sambil ngelihat jalanan depan gini. Kalau sambil lihat jalanan depan ini enak, nggak mabuk teman-teman. Kalau duduk di belakang terus nggak bisa lihat depan itu kalau saya pribadi itu agak mual biasanya teman-teman. Jadi makanya kita naik bis, kalau saya itu saya usahakan untuk selalu dapat seat depan seperti itu. Oke, sekarang ya kita nikmati perjalanan bersama M-Trans The Castle ini ya. Dan untuk posisi kita saat terbahan atau tiduran di kursi kita itu seperti ini teman-teman. Dimana kalau menurut saya ini PW banget posisinya, enak banget, jarak antar seatnya longgar, sama atas juga nggak terlalu mentok. Dan tentunya yang spesial kita bisa melihat view selama di perjalanan. Pokoknya the best deh untuk sleeper Cokorda ini. Jam 14.15 kita sampai di daerah selepas Semarang nih. Kita melewati tanjakan. Oke.
ini agak berat memang kalau tanjakannya ini ya. Kita lihat nih. Ini di Jatingaleh teman-teman, Banyumanik Jatingaleh. Ada truk yang nggak kuat sepertinya ini di sebelah kanannya. Biasanya kalau bis-bis terbaru Euro 4 gini, kalau udah gini ditambah nggak mau teman-teman persnelingnya. Jadi ya udah gini aja, giring aja sampai atas nanti. Baru kalau udah di atas baru dioper gitu. Loh. Biasanya gitu ya untuk bis-bis yang terbaru ini Euro 4. Diselip truk teman-teman. Tuh selip enter. Kita pelan-pelan aja ya, pelan tapi pasti. Dioper nih. Tuh berat banget ini. Jam 4 pas teman-teman, kita di rest area 575 di daerah Ngawi. Sepertinya kita mau isi bahan bakar dulu ini ya, karena dari tadi tuh belum berhenti untuk isi bahan bakar teman-teman. Waktunya nyolar ini. Oh, ini barengan dengan M-Trans Stadium sama Queen Trans namanya. Oke teman-teman, kita keluar dulu, kita ngelurusin kaki dulu. Capek ya duduk lama-lama juga. Halo Pak. Nah, ini sekarang jam 4:30 teman-teman, kita lagi antri BBM, dan di depan ini stadium ternyata ada bus M-Trans dengan tujuan, bentar, ini kayak angkatan pagi. Wah, ini bus M-Trans dengan tujuan Semarang dan Pasar Stadium. Nah, bisa ketemu kita di sini ya. Oke, tuh armada kita masih antri di belakangnya. Mantap. Ini paling nanti nyampe di mana namanya, Surabaya, paling jam 7 gitu kayaknya ini. Sepertinya ya sekitar jam 7-an gitu. Kita santai dulu di sini, mencari udara dulu. Kita duduk sini dulu deh. Oke.
jam 5 kurang 15 atau jam 16.45 kita kembali melanjutkan perjalanan lagi. Ini sampai di daerah Ngawi. Dari Ngawi menuju ke Surabaya. Kita sudah tidak mampir mana-mana lagi dari sini. Mungkin estimasi perjalanan kurang lebih 2 jam lagi ya, baru kita sampai di Ngawi teman-teman. Oke, kita nikmati perjalanan ini. Jam 6:30 kita sampai di gerbang tol Warugunung. Nah, dimana bentar lagi kita akan sampai ya. Kita akan turun di Bungurase, Surabaya. Sidoarjo sih, bukan Surabaya sebenarnya tuh. Oke, kita prepare dulu yuk. Oke. Oke, siap. Oh, ini kantornya. Ya, ini kantornya Mas. Oke. Nah, ini depan agen. Oke, iya. Siap. Mas, salaman dulu Mas. Terima kasih banyak. Mas, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas. Oke teman-teman, kita udah sampai. Ini jam 18.40 teman-teman, udah sampai. Oke, ini bisnya lanjut lagi menuju ke Malang teman-teman, tujuan akhirnya. Makasih Mas. Krunya ramah-ramah. Oke, dengan harga tiket 700.000, jadi total perjalanan kurang lebih 10 jam setengah ya. 10 jam setengah apa 11 jam ya. Akhirnya kita tiba juga di sini teman-teman, di depan terminal, dimana depan itu adalah pintu masuk dari terminal Bungurase. Ini ada juragan 99 yang tadi kita hunting dulu nih. Apa nih? Gavan. Tuh, Gavan ini yang tadi. Gavan. Mas Fajar. Gavan. Ini ada Goofy, arah Jakarta ini Goofy. Garfield. Nah, yang tadi di Pulau Gebang. Oke. Balik Purnama tiba-tiba berangkat aja. Nih kantornya. Oke teman-teman, dengan harga 700.000 kita dapat servis dan fasilitas seperti tadi. Gimana menurut kalian? Recommended kah? Langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, next enaknya kita trip kemana lagi nih?